Fungsi berikut ini adalah fungsi if. Fungsi if adalah sebuah fungsi logika yang digunakan untuk menentukan suatu keputusan berdasarkan suatu kondisi tertentu. Fungsi ini akan menghasilkan suatu nilai atau jawaban jika sesuai dengan kriteria yang disyaratkan. Sebaliknya, fungsi ini akan menghasilkan nilai atau jawaban yang lain jika hasilnya tidak sesuai dengan kriteria yang disyaratkan. Sebagai contoh, jika nilai ujian di atas 59, maka hasilnya akan lulus. Ya. Jika tidak, maka tidak lulus. Berdasarkan contoh tersebut, dapat kita buat menjadi sebuah rumus fungsi sebagai berikut. Ya, saya akan buatkan contoh tabelnya terlebih dahulu. Contoh nilai ujiannya adalah 70, 53, 65, 50. Ya. Saya akan coba tuliskan. Kriteria yang ditentukan tadi adalah apabila nilai ujian itu di atas 59, maka dia akan lulus. Oke, saya tulis dulu di sini kriterianya. Ya. Maka apabila ada nilai di bawah 59, maka status dia pasti akan tidak lulus. Oke, kita coba membuat fungsinya. Di fungsi if itu terdiri dari 3 elemen, ya. Kita lihat di sini nanti. If, ya. Di sini ada logical test, ada value if true, lalu ada value if false, ya. Logical test ini adalah kriteria atau kriteria tertentu yang kita syaratkan terhadap suatu nilai. Nah, kriteria di sini tadi contohnya adalah nilai lebih besar dari 59, maka dia akan lulus. Oke, langsung kita tulis. Jika nilai ujian, kita lihat field nilai ujian itu di mana? Di sini, ya, B2 lebih besar dari 59, maka ya, cara membacanya itu seperti itu, ya. Jika B9 lebih besar dari 59, B2 lebih besar dari 59, maka statusnya adalah lulus, ya. Statusnya adalah lulus. Kita menginginkan siswa yang memiliki nilai lebih besar dari 59, maka dia akan lulus, statusnya akan lulus. Ya, ini adalah value jika logical test yang kita syaratkan itu benar. Ya, yang terakhir kita menentukan nilai apabila logik yang kita masukkan hasil yang terjadi tidak sesuai dengan logical test yang kita tentukan. Di sini sudah pasti tidak lulus. Oke. Kita tutup. Kita sudah memenuhi ketiga syarat yang harus ditentukan, yang harus dipenuhi dalam pengisian fungsi if ini. Kita kurung tutup terlebih dahulu, ya. Di sini kurung buka dan kurung tutup ini sangat berpengaruh sekali. Jika Anda salah memberikan fungsi kurung tutup dan kurung bukanya, bisa jadi fungsi yang Anda ketikkan itu akan salah, ya. Jika di sini menggunakan satu if, ya, kita tadi menggunakan fungsi satu if, maka di sini harus terdiri dari 3 fungsi ini, ya. Fungsi logical test, value if true, lalu ada value if false. Nah, di sini juga kutipnya harus satu. Seandainya Anda salah memberikan kutip atau
double kutip, double kurung, maka kurung yang satu ini tidak ada lawannya, ya. Kita lihat di sini tidak ada lawan yang menyala di sebelah kanannya, di sebelah kiri. Kalau ini ada, artinya dia sudah cukup memenuhi, ya, lulus. Tinggal kita copy ke bawah, ya. Kita cek di sini nilai 53 tidak lulus, ya, karena nilainya di bawah dari 59. 65 lulus, lebih besar dari 59. 50 tidak lulus, ya. Fungsi if ini walaupun terdiri dari 3 fungsi utama, logical test, value true if true, dan value is false, yang saya berikan contoh ini adalah sampel sederhana. Namun secara praktek mungkin nanti di depan kita akan menemui logical test yang isinya cukup rumit, dan value-nya itu juga menggunakan fungsi kembali, ya. Ini yang saya berikan adalah sampel sederhana yang akan sedikit memberikan gambaran kepada Anda bagaimana pemanfaatan atau penggunaan fungsi daripada if ini.